Aha, Stasiun berapa? 23 lampu merah. Jangan kaget, mulai 2015 semua orang bisa cari untung di semua negara anggota ASEAN. Oh, good. How much this one? Jangan juga bingung, semua punya peluang yang sama untuk sejahtera. Bersama kita siapkan Jakarta sebagai tuan rumah yang ramah bagi seluruh masyarakat ekonomi ASEAN. Sebetulnya bukan pertama kali ya, kan kami sudah 1 tahun kerjasama 3 bulan antara TNI, Polri, dan Pemda. Kami sebetulnya tiap tanggal 17 itu giliran jadi irup, termasuk lokasinya pun kami pindah-pindah. Kadang ada di Kopassus, kadang ada di Rindam, kadang di AU, kadang juga di Polda, kadang juga di Monas. Jadi ini sebetulnya sudah 1 tahun. Jadi pas istilahnya kita merayakan HUT ke-70, kebetulan Pak Pangdam oleh surat minta saya yang jadi irup gilirannya. Itu aja kebetulan. Kalau kesan buat saya tentu banyak sekali ya. Ini merupakan bukti bahwa TNI adalah rakyat, TNI. Kalau kita bicara reformasi, harus kita akui yang paling berhasil mereformasikan diri adalah TNI sampai hari ini. Berani meninggalkan bisnis, berani meninggalkan politik, harus mundur, dan kita selalu menghargai. Bukan hanya di zaman mungkin banyak anak muda nggak ngerti lagi Jenderal Sudirman, tapi sebenarnya kita punya seorang Jenderal Purnawirawan Wiranto sebetulnya yang bisa begitu pas di momen yang tepat ya. Bukan karena saya kenal beliau, beliau tuh tidak mau mengambil paksa karena dia tahu kalau rakyat menghendaki reformasi maka TNI akan dukung. Jadi tidak ada TNI itu menjadi kekuatan yang melawan kehendak rakyat sebetulnya. Nah ini reformasi TNI yang luar biasa. Ketika itu saya sempat berapa kali ngobrol dengan beliau katakan kalau waktu dipaksakan mungkin pecah nih. Nah itulah TNI itu adalah jiwa-jiwa kayak patron kita tonton tadi soal drama kolosal tadi jelas sekali. Kalau nggak ada orang yang mau berkorban, TNI itu ada. Dan di ujung mau berkorban, kalau nggak ada yang mau mati, nah mungkin akan terjadi sebuah negara kita merdeka. Dan merdeka juga diserbu lagi kan. Nah sekarang juga sama. Nah kita sangat berharap pada TNI Polri, itu kan satu ya. Dan TNI Polri, bagaimana mereka itu harus kita kerjasama sipil, dan ini merupakan satu puncaknya ketika istilah secara politik ini, hari ini Presiden juga jadi inspektur upacara, dan ini juga Gubernur sebagai wakil pemerintahan juga diminta jadi inspektur upacara. Ini merupakan bahwa TNI betul-betul menaklukkan diri untuk NKRI di bawah supremasi sipil yang diberikan mandat. Nah saya kira ini yang dasar. Terus buat saya pribadi, ini ulang tahun bapak saya. Ayah saya itu paling bangga dalam hidupnya, dia selalu ngomong, saya ini lahir 5 Oktober, harus berjuang, harus berkorban. Kalau beliau masih hidup, hari ini 85 tahun. Kalau beliau masih hidup, maka itu yang membuat saya sangat terima kasih pada kerjasama TNI Polri, dari angkatan termasuk dari kejaksaan. Kami ini forum koordinasi pimpinan daerah ini sangat kompak untuk membawa mewujudkan Jakarta baru. Nah itu yang kita senang. Dia bukan hanya sebagai kedinasan, tapi kami ini udah kayak temen sebetulnya. Kalau ngobrol ini kayak temen udah. Itu yang buat kami merasa senang untuk kita yang Pak Pangdam. Pak Pangdam yang lebih tahu kenapa mesti gitu. Harapannya dengan TNI Pak? Ya harapan saya tentu kesejahteraan prajurit harus diperhatikan sesuai dengan amanat Presiden. Saya kira apa yang saya bacakan amanat Presiden Jokowi kepada TNI itulah harapan kita semua. Kita harus mendukung itu. Bahkan Pak Pangdam. Pak Pangdam dong, kenapa kasih saya? Apa ini? Baik Bapak, ini di ulang tahun ke-70 TNI. Kira-kira bagaimana ke depannya TNI Pak? Ini pertama terima kasih nih Pak ya, sudah hadir di sini semuanya. Rekan-rekan, harapan ke depan TNI harusnya kayak kepada TNI dan ke saya menyelenggarakan pada level pertama opsi hari di Jakarta. Tapi kalau menurut Bapak, selama 10 tahun ini ada nggak pencapaian yang berdasarkan TNI selama 10 tahun ini? Banyak, seperti dijelaskan tadi oleh Pak Gubernur, yang sangat membanggakan banyak hal. Termasuk pancaran dalam penyelenggaraan ini melibatkan semua komponen masyarakat untuk hadir di sini
termasuk mbak-mbak ini semua maupun bapak-bapak yang lain dari sini itu sangat membanggakan buat saya. Kalau harapan yang ingin dicapai Pak, depannya kayak tahun ini kan dia kan lebih matang Pak. Depannya mungkin ada terobosan baru untuk mengembangkan terutama gereja TNI Pak di ranah internasional. Di internasional, Nasional dan internasional. nasional. Itu sesuai dengan tema bersama rakyat, TNI kuat, hebat, profesional, siap mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan silakan dilanjutkan. Apa itu? Berkepribadian. Itu harapan. Puas Pak ya dengan gereja TNI selama ini sebagai kepala pangdam itu puas dari gereja TNI selama ini. Masih perlu kita tingkatkan lagi. Untuk sampai ini sangat kuat. Sinergi dengan TNI dan paket akan kuatkan. Ya, Sinergi antara TNI dan paket. banyak sekali yang bisa kita ambil contoh. Dengan diwakili Pak Gubernur tadi di sini itu salah satu mewakili sebagai representasi dari yang Anda tanyakan tadi. Saya sedikit menambahkan bukan secara kebetulan, tidak ada yang kebetulan. Pak Ahok ini atau Pak Gubernur itu pada tahun 2014 itu diangkat sebagai warga kehormatan TNI. Jadi kalau hari ini merupakan hari istimewa buat TNI, kan tidak ada yang salah minta atau didaulat menjadi instruktur upacara di Padang Jaya ini. Saya kira itu tambahan, lain-lain saya kira udah jelas. Sama-sama kita nikmati acara depan. Saya kira cukup Pak ya. Terima kasih. Ide. Pak. Bayar restitusi untuk yang kelas 2 60.000, kelas 3 40.000. Nggak ada niat kami. Kenapa kami tidak mau gratiskan saja uang ini kecil? Jadi ini dalam rangka supaya kita bisa mengetahui siapa yang masih ada keluarga, mana yang tidak. Jadi kalau kita bilang gratiskan, nanti satu hari juga. Kalau ini kan jelas 2 bulan 3 bulan kalau nggak dibayar sudah 3 tahun, tapi kita bisa pakai lokasinya untuk mengumpulin orang lain. Jadi makanya kita tetap nggak ada niat swasta atau pasti kita lagi coba bersihkan ini, lagi bikin sistem orang PHR aja berani ini. Jadi saya bilang kalian suka bilang saya menunggu pecat-pecat orang. Memang kalau dia nggak mau berubah ya harus pecat. Kamu bayangin aja, saya udah gitu jalan aja masih ini PHR ini masih berani. Tidak pecat. Nah sekarang saya mau pakai cara lain, udah pecat masih dipenjarain. Sebab kalau enggak, orang yang dipecat ini masih senang-senang. Kalau kamu biar 10 miliar, tiap bulan deposito 67 juta sekarang. Kamu ongkang kaki, sama boleh dipecat. Jadi sekarang kita boleh mau penjara yang seperti itu PNS, kita juga mulai proses penjara ini. Kita lapor, kayak ini lah Polda tadi Polda, dia lagi proses bisa punya tangkapan banyak ini. Jadi linknya itu yang bagi-bagi di PHR itu besar, bukan cuma mandor apa juga, ini besar ini. Jadi kita datang lagi, saya nggak tahu. Makanya kalau lihat kemungkinan PNS tadi hanya di luar kita dalam tahun kita langsung kita datang dengan Polda, dengan TNI. Kejaksaan, jadi udah ada langsung proses. Ya, terus itu, ini saya harap mereka bisa foto, lapor kepada kami, jadi bertindak. Ke depan kita awasin, misalnya nggak boleh sampai ketakutan. Di luar aja nggak boleh, padahal sebenarnya kafe di luar yang nggak ada orang nggak boleh. Dia pun nggak boleh katanya. Kita nggak mau siapin, nggak ada batas pokok, nggak ada, dalam ruangan nggak ada, oh masih bawa keluar. Pak memberi bagi untuk PNS yang tidak diperbolehkan karena sudah beberapa kali tidak dilanggar.
akan diadakan Enggak, sebenarnya masih ada aja kalau kamu menjalankan uang dengan transport, masih pakai mobilitas, dan kita bukan kita akan tarik uang kamu. Sebenarnya di reservoir tidak ada peraturan yang nanti akan tidak ada peraturan jelas, kita tidak mulai sanksi satu bohongan, masih bantu, bisa diamankan, apa-apa. Kita udah mulai bangkit. Kelihatan aja kan, itu kan sakit. Semua ini gini semua nih. Kompak ya, ada 10% yang keras. Ada orang baik di DKI, tapi mereka nggak mau jadi negara. Masalah kayak apa sekarang? Ya pas kemarin dia tiba-tiba ya naik. Dapat bumper gitu. Dan dia minta. pakai aku soal pembatasan yang berdiskusi. Bagi saya pembatasan itu bukan persoalan substansi, persoalan itu adalah terlibat mengatakan kalau ditemukan peredaran narkoba oleh atau beli atau ditutup. Saya nggak mau kalimat itu. Saya ingin kalau ditemukan ada yang mengkonsumsi narkoba di tempat itu 2 kali maka ditutup. Jadi bukan soal jamnya, perdanya mesti kalimatnya lebih keras sehingga semua orang akan seperti di bandara. Periksa dulu dong, jaga dulu. Kamu pasti akan menggeledah. Kalau cuma peredaran, dia bisa ngeles. Oh satpam saya oknum yang jual, oknum kantor yang jual, bukan kami katanya. Konyol. Tapi kalau bilang kamu yang pakai, kira-kira kalau kamu mengirim dan itu kamu kerja nggak di depan? Sama kayak bandara, kamu risiko. Boleh nggak dibilang ketangkap bawa dulu baru dianggap teroris membajak pesawat? Ya bisa, cakap dulu di tempat itu. Kalau ketemu langsung ditahan. Bukan suruh masuk dulu, sama harusnya seperti itu. Lagi bahas perda itu, makanya saya mau minta masukin kalimat itu. Jangan ribut soal diam, yang substansi soal perlindungan. Kepala dari kepala. Jadi kepala ini dia selalu diskriminasi terus kalau itu yang naik juga kita masukkan. Nah sekarang kita sesuai apa dengan adanya hasil ini turun. Kepala Mbak, kamera Mbak. Sekarang tak Nah, Bapak capek. Ya, capek. Blocking Mbak. Stasiun berapa? 3 lampu merah. Jangan kaget, mulai 2015 semua orang bisa cari untung di semua negara anggota ASEAN. Oh, good. How much this one? Jangan juga bingung, semua punya peluang yang sama untuk sejahtera. Bersama kita siapkan Jakarta sebagai tuan rumah yang ramah bagi seluruh masyarakat ekonomi ASEAN. Bahwa komentarnya akan berarti ini pertama kali kan belum sebetulnya bukan pertama kali ya, kan kami sudah 1 tahun kerjasama 3 bulan antara TNI, Polri, dan Pemda. Kami sebetulnya tiap tanggal 17 itu giliran jadi irup, termasuk lokasinya pun kami pindah-pindah. Kadang di Kopassus, kadang ada di Rindam, kadang di AU, kadang juga di Polda, kadang juga di Monas. Jadi ini sebetulnya sudah 1 tahun. Ini pas istilahnya kita merayakan HUT ke-70, kebetulan Pak Pangdam tulis surat minta saya yang jadi irup gilirannya. Itu aja kebetulan. Kalau untuk depannya mungkin Pak, Kalau kesan buat saya tentu banyak sekali ya. Ini merupakan bukti bahwa TNI adalah rakyat, PT TNI. Kalau kita bicara reformasi,
harus kita akui yang paling berhasil mereformasikan diri adalah TNI sampai hari ini. Berani meninggalkan bisnis, berani meninggalkan politik, harus mundur, dan kita selalu menghargai. Bukan hanya di zaman mungkin banyak anak muda nggak ngerti lagi Jenderal Sudirman, tapi sebenarnya kita punya seorang Jenderal Purnawirawan Wiranto sebetulnya yang bisa begitu pas di momen yang tepat ya. Bukan karena saya kenal beliau, beliau tuh tidak mau mengambil paksa karena dia tahu kalau rakyat menghendaki reformasi maka TNI akan dukung. Jadi tidak ada TNI itu menjadi kekuatan yang melawan kehendak rakyat sebetulnya. Nah ini reformasi TNI yang luar biasa. Ketika itu saya sempat berapa kali ngobrol dengan beliau, beliau katakan kalau waktu dipaksakan mungkin pecah nih. Nah itulah TNI itu adalah jiwa-jiwa kayak materi kita tonton tadi, soal drama kolosal tadi jelas sekali. Kalau nggak ada orang yang mau berkorban, TNI itu ada. Nanti ujung mau berkorban, kalau nggak ada yang mau mati, nah mungkin akan terjadi sebuah negara kita merdeka. Dan merdeka juga diserbu lagi kan. Nah sekarang juga sama. Tapi kita sangat berharap pada TNI Polri, itu kan satu ya. Dan TNI Polri, bagaimana mereka itu harus kita kerjasama sipil, dan ini merupakan satu puncaknya ketika istilah secara politik ini. Hari ini presiden juga jadi inspektur upacara, dan ini juga gubernur sebagai wakil pemerintahan juga diminta jadi inspektur upacara. Ini merupakan bahwa TNI betul-betul menaklukkan diri untuk NKRI di bawah supremasi sipil yang diberikan mandat. Nah saya kira ini yang dasar. Terus buat saya pribadi, ini ulang tahun bapak saya. Ayah saya itu paling bangga dalam hidupnya, dia selalu ngomong, saya ini lahir 5 Oktober, harus berjuang, harus berkorban. Kalau beliau masih hidup, hari ini 85 tahun. Kalau beliau masih hidup, maka itu yang membuat saya sangat terima kasih pada kerjasama TNI Polri, dari angkatan termasuk dari kejaksaan. Kami ini forum koordinasi pimpinan daerah ini sangat kompak untuk mewujudkan Jakarta baru. Nah itu yang kita senang. Ya bukan hanya sebagai kedinasan, tapi kami ini udah kayak teman sebetulnya. Kalau ngobrol ini kayak teman udah. Itu yang buat kami merasa senang untuk kita yang Pak Pangdam. Pak Pangdam yang lebih tahu kenapa mesti gitu. Harapannya dengan TNI Pak? Ya harapan saya tentu kesejahteraan prajurit harus diperhatikan sesuai dengan amanat Presiden. Saya kira apa yang saya bacakan amanat Presiden Jokowi kepada TNI itulah harapan kita semua. Kita harus mendukung itu. Bahkan Pak Pangdam. Pak Pangdam, kenapa kasih saya? Apa ini? Baik Bapak, ini di ulang tahun ke-70 TNI. Kira-kira bagaimana kedepannya TNI Pak? Ini itu pertama terima kasih nih Pak ya, sudah hadir di sini semuanya. Rekan-rekan, harapan ke depan TNI harusnya kayak ke teman-teman TNI dan ke saya. Saya menyelenggarakan pada level pertama opsi di Jakarta. Tapi kalau menurut Bapak, selama 10 tahun ini ada nggak apa pencapaian yang berdasarkan TNI selama 10 tahun ini? Banyak, seperti dijelaskan tadi oleh Pak Gubernur, yang sangat membanggakan banyak hal. Termasuk pancaran dalam penyelenggaraan ini melibatkan semua komponen masyarakat untuk hadir di sini, termasuk mbak-mbak ini semua maupun bapak-bapak yang lain hadir di sini, itu sangat membanggakan buat saya. Kalau harapan yang ingin dicapai Pak, mungkin depannya TNI tahun ini kan dia kan lebih matang Pak. Depannya mungkin ada terobosan baru untuk mengembangkan terutama gereja TNI Pak di ranah internasional. Internasional. Nasional. Itu sesuai dengan tema bersama rakyat, TNI kuat, hebat, profesional, siap mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan silahkan dilanjutkan. Apa itu? Berkepribadian. Itu harapan. Contoh saya dengan gereja TNI selama ini sebagai kepala Pangdam itu puas dari gereja TNI selama ini. Masih perlu kita tingkatkan lagi. Untuk sampai ini sangat kuat. Sinergi dengan TNI dan paket akan dikuatkan. Ya. Sinergi antara TNI dan paket. Banyak sekali yang bisa kita ambil contoh. Yang diwakili Pak Gubernur tadi di sini itu salah satu mewakili sebagai representasi dari yang Anda tanyakan tadi. Saya sedikit menambahkan bukan secara kebetulan, tidak ada yang kebetulan. Pak Ahok ini atau Pak Gubernur itu pada tahun 2014
itu diangkat sebagai warga kehormatan TNI. Jadi kalau hari ini merupakan hari istimewa buat TNI, ya kan tidak ada yang salah minta atau didaulat menjadi instruktur upacara Kodam Jaya itu. Saya kira itu tambahan, lain-lain saya kira udah jelas. Sama-sama kita nikmati acara ini. Saya kira cukup Pak ya. Terima kasih. Pak. Bayar institusi yang kelas 2 60.000, kelas 3 40.000. Nggak ada lihat kami. Kenapa kami tidak mau gratiskan saja uang ini kecil? Jadi ini dalam rangka supaya kita bisa mengetahui siapa yang masih ada keluarga, mana yang tidak. Jadi kalau kita bilang gratiskan, nanti satu hari ujian. Kalau ini kan jelas 2 bulan 3 bulan kalau nggak dibayar sudah 3 tahun, tapi kita bisa pakai lokasinya untuk mengumpulin orang lain. Jadi makanya kita tetap nggak ada yang memuaskan persoalan atau pasti kita lagi coba bersihkan, kita lagi bikin sistem orang PHR aja berani minta. Jadi saya bilang kalian suka bilang saya menunggu pecah-pecah orang. Memang kalau dia nggak mau berubah ya harus pecat. Kamu bayangin aja, saya udah gitu jalan aja masih ini PHR ini masih berani. Tidak pecat. Nah sekarang saya mau pakai cara lain, udah pecat masih dipenjarain. Sebab kalau enggak, orang yang dipecat ini masih senang-senang. Kalau kamu biar 10 miliar, tiap bulan deposito 67 juta sekarang. Kamu ongkang-ongkang kaki, sama boleh dipecat. Jadi sekarang kita boleh mau penjara, misalnya kita main PNS, kita juga mulai proses penjara ini. Kita lapor, kayak ini lah itu Polda tadi Polda, dia lagi proses bisa punya tangkapan banyak ini. Jadi linknya itu yang bagi-bagi di PHR ini besar, bukan cuma mandor apa juga, ini besar mainnya. Jadi kita datang lagi, saya datang. Makanya kalau lihat kemungkinan PNS tadi makanya dulu kita dalam tahun kita langsung kita dapat dengan Polda, dengan TNI, kejaksaan, ini udah ada langsung proses. Ya, terus itu, ini saya harap kita bisa foto lapor kepada kami, yang kita bertindak. Ke depan kita harus awasin, misalnya nggak boleh sampai ketakutan. Di luar aja nggak boleh, padahal sebenarnya kafe di luar yang nggak ada ruangan nggak boleh, dia pun nggak boleh katanya. Kita nggak mau siapin, nggak ada batas kok tidak, nggak ada dalam ruangan nggak ada, kamu masih bangun di luar. Pak, mobil pribadi untuk PNS yang dikeluarkan karena sudah beberapa kali sudah dilanggar, akan diadakan apa? Ya sebenarnya ya kalau kamu punya uang dengan transport masih pakai mobilitas, ya kita bukan jalan, kita akan tarik uang kamu. Sebenarnya ini transport tidak ada apa peraturan yang nanti akan ada peraturan jelas, kita tidak nilai sanksi untuk bohongan, masih bantu bisa diamankan sama apa. Kita udah mulai pakai. kalau Batal aja kan, kalau itu kan sakit. Semua ini gini semua nih. Kompak ya, ada 10% yang keras. Ada orang baik di DKI, tapi mereka nggak mau daerah sama PNS kan. Ya pas kemarin dia tiba ya dapat bumper gitu. Manda pakai aku soal pembatasan yang bagi saya pembatasan itu bukan persoalan substansi, persoalan itu adalah menerima pengaturan kalau ditemukan peredaran narkoba oleh atau beli atau ditutup. Saya nggak mau kalimat itu. Saya ingin kalau ditemukan ada yang mengkonsumsi narkoba
di tempat itu 2 kali maka ditutup. Jadi bukan soal jamnya, perdanya mesti kalimatnya lebih keras sehingga semua orang akan seperti di bandara, periksa dulu dong, mengganggu, kamu pasti akan menggeledah. Kalau cuma peredaran, dia bisa ngeles. Oh, satpam saya oknum yang jual, oknum kantor yang jual, bukan kami katanya. Konyol. Tapi kalau bilang kamu yang pakai, kira-kira kalau kamu mengirim nggak ditutup, kamu geledah nggak di depan? Sama kayak bandara, kamu risiko. Boleh nggak dia bilang ketangkep bawa dulu baru diangkat?